Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'alna al-baita al-ka'bata mathabatan lin-nasi marji'an yasubuna ilaihi min kulli janib wa amnan ma'manan lahum min adh-dhulmi wal iharati al-waqi'ati fi ghairihi. Kana ar-rajulu yalqa qatila abihi fala yuhayyijuhu. Wattakhidhu ayyuhan nas min maqam Ibrahim wa al-hajarul ladzi qama alayhi inda bina'il bait musallan magana salatin bi an tusallu khalfahu rak'atay tawaf wa fi qira'atin bi fathil kha'i khabarun wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila amarnahuma an ay bi an tahira baitiya minal awsan lit-ta'ifina wal 'akifin al-muqimina fihi war ruk'a'is sujud jam'u raki' wa sajid al-musallin. Barakah. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa id ja'alna al-bait, dan ketika aku Allah menjadikan al-bait, ini al-Ka'bah, mathabatan linnas, masdar mim, mathabatan linnas, thaba yathubu raja'a yarji'u, marji'an, tempat kembalinya bagi manusia, karena manusia dari itu yarji' ilaihil marrah ba'dal marrah, datang berkali-kali ke Ka'bah tadi itu, melaksanakan tawaf, nanti melaksanakan umroh lagi, mathabatan linnas. Ayyatubuna ilaih, marji'an yatubuna ilaih, tempat kembali yang mereka itu kembali kepada itu bait, min kulli janib, dari segala arah, dari beberapa negeri. Ada yang menyatakan mathabatan linnas ini bukan masdar mim, tapi itu adalah mahal thawab, dari thawab, mathabatan, tempat untuk mendapatkan pahala bagi manusia. Mahallu thawab, siapa yang datang ke Ka'bah hasallahu ats-thawab, maka dia akan mendapatkan pahala. Allah jadikan itu Ka'bah mathabatan linnas, tempat kembali bagi manusia untuk melaksanakan beribadah berkali-kali, juga mathabatan linnas, tempat untuk mendapatkan pahala. Kenapa? Karena siapa ke Ka'bah untuk tawaf, dikatakan innallaha anzala fi kulli yaumin wa lailatin mi'ah wa isyrina hasanah fil haram. Allah menurunkan di Masjidil Haram itu 120 rahmat. Situna lit-ta'ifin, 60 rahmat diperuntukkan untuk orang yang tawaf. Wa arba'una lil musallin, 40 rahmat untuk bagian orang yang salat. Wa isyruna lin nadhirin, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Delok doa itu ganjaran, asal dengan ta'zim, dengan mawaddah, dengan mahabbah kepada itu Ka'bah. Wa ij'alna al-baita mathabatan linnas, dan ketika aku menjadikan itu Ka'bah tempat kembali bagi manusia untuk melaksanakan ibadah atau tempat mendapatkan pahala. Wa amnan, dan amnan ay ma'manan, tempat untuk mendapatkan aman. Ma'manan, tempat untuk mendapatkan aman. Ada yang menyatakan itu dhorof makan, tempat yang aman, tempat yang aman. Man dakhalahu kana aminah, siapa yang masuk ya berarti aman lah, ada di sana. Wa amanan lahum minadh-dhulmi, daripada perbuatan zulum, wal igharatil waqi'ah fi ghairi, dan segala perbuatan-perbuatan yang kezaliman atau
penindasan atau perampasan atau yang lainnya, yang di selainnya tidak ada terjadi. Hatta kana rajul, sampai ada orang yalgagatil abi, ketemu dengan pembunuh ayahnya, fala yuhayyijuh, maka tidak menyerang. Kenapa? Karena Ka'bah ini ditakzim hatta di masa jahiliyah. Hatta di masa jahiliyah mereka mentakzim Ka'bah. Hatta musyrikin al-Arab mereka mentakzim Ka'bah. Saiki ae yang tidak ada takzim kepada Ka'bah, kayak bisnis kadang-kadang. Mau ke Hajar Aswad, paham ya? Direwangi sendal-sendelan, ya duit. Kadang-kadang masih nyopet. Sekarang ini jahiliyah sekarang lebih top daripada jahiliyahnya musyrikin al-Arab itu. Karena mereka masih mentakzim Ka'bah. Wa amnan. Nah, karena itu enggak benar, itu harus ditindak tegas itu. Wattakhidu ayyuhan nas. Berarti ini fi'il amr ya. Wattakhidu ayyuhan nas. Dan jadikanlah wahai manusia min magami Ibrahim musalla, dari magam Ibrahim. Apa magam Ibrahim? Al-hajar, itu batu, alladzi qama alaih, yang berdiri Nabi Ibrahim di atas itu batu, inda bina'il Ka'bah, ketika membangun Ka'bah. Magam Ibrahim lebarnya 1 dhira', kemudian panjangnya juga 1 dhira'. Wattakhidhu magam Ibrahim musalla, jadikan tempat salat, makan salat. Jadikan tempat salat. Bi antu sallu khalfah, sekiranya kamu salat di belakangnya. Salat apa? Rakaat tawaf, 2 rakaat tawaf. Paling afdhalnya adalah magam Ibrahim, wattakhidhu magam Ibrahim musalla. Wa fi qira'ah, dalam bacaan bi fathil kha, wattakhadhu min magam Ibrahim musalla. Khabar ai wadhkur, kemarin tadi itu wadhkur kan ya. Wa idibtala, wadhkur idibtala Ibrahim, ini wadhkur idattakhadha, wadhkur idattakhadha an-nasu min magami Ibrahim musalla, gitu. Wattakhadhu min magami, khabar berarti. Hadis ini ayat ini menerangkan bahwa kita menjadikan, disunahkan untuk sholat 2 rakaat tawaf ada di belakang magam Ibrahim. Sebetulnya rakaat tawaf ada di masjid, dilaksanakan di Masjidil Haram itu enggak ada masalah, ada di mana aja. Tapi afdalnya ada di khalfa Ibrahim, khalfa magam Ibrahim. Wattakhidhu magam Ibrahim musalla. Magam Ibrahim ini batu yang sakral. Malah di hikayat yang datang riwayat itu bahwa Hajar Aswad dan magam Ibrahim ini adalah Hajarul Jannah. Bukan segala batu. Tapi karena lamsu aidid dhalimin, aidil kafirin, karena sering dipegang dengan tangannya orang kafir, berubah jadi hitam, jadi batu biasa. Tapi sebetulnya itu dari yakutat, yagutat jannah, yagutatani minal jannah, 2 yakut dari surga. Kalau seandainya nggak dipegang sama orang zalim, la adha'ata ma bainal masyriqi wal maghrib, akan bisa menerangi antara masyrik dan maghrib. Karena itu dua-duanya harus ditakzim. Hajar Aswad ditakzim, magam Ibrahim juga harus ditakzim. Kemudian kedua, bagaimana batu wajib ditakzim? Batu wajib ditakzim. Watu tapi wajib ditakzim. Kenapa? Karena Allah yang memuliakan itu batu. Allah memuliakan itu batu. Kalau ente meludahi batu manapun, walaupun dengan tahgir, itu nggak ada masalah, nggak dosa. Tapi kalau ente meludahi
Hajar Aswad atau Maqam Ibrahim dengan sifatnya tahgir bisa murtad. Kenapa? Karena batu ini sudah musyarraf li'anna rabbahu syarrafahu. Karena menjadi mulia karena Allah yang memuliakan dia. Wajib untuk kita muliakan. Sebenarnya tasyrif dari Allah ini yang menentukan. Apa bedanya tanah masjid dengan yang bukan masjid? Podo ae. Yo tanah isine ya podo. Apa bangunan itu dengan bangunan mall misalnya? Podo bangunan kok. Semene semen Gresik misalnya. Podo, botoe ya podo. Tapi karena sudah ditakdim menjadi Baitullah, paham nek ente? Ini ngeludah haram tadi. Ente ngeludah haram. Kon idoni mall ndak dosa. Ndak ada masalah ente ngeludah ada di mall. Ente ngeludah ada di masjid haram. Bagaimana? Ente bai' wa syira' ada di masjid enggak dilarang. Ente membuat taswis di sana dilarang. Membawa anak kecil untuk mal'ab yang main-main ada di sana dilarang. Di mall tidak ada masalah. Kenapa? Yang membedakan ini tempat sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya Mekah, Madinah dengan Paris, dengan Bali, dengan yang lainnya? Tempat yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin pemandangan Bali lebih bagus daripada pemandangan Mekah. Paris juga lebih bagus. Tapi karena ditakdim, ditasyrif oleh Allah menjadi mulia. Kan begitu ya? Apa bangunan Ka'bah dengan bangunan yang lainnya? Mungkin ada yang lebih bagus bangunan itu. Tapi bagaimana Ka'bah itu wajib ditasyrif, ditakdim. Karena bangunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau itu batu yang dimuliakan jadi mulia, apalagi manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang diangkat menjadi pemimpin, bahkan lebih mulia daripada para malaikat Allah Sayyidina Muhammad SAW. Nggak boleh mentakdim kita, nggak boleh mengagungkan kita. Hah? Ini lihat bagaimana wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Lah terus Sayyidina Muhammad tidak boleh kita mengagungkan. Nggak boleh kita mengagungkan Rasulullah SAW. Ini satu hal yang sangat aneh begitu. Tentunya aula wa aula. Yang lebih utama. Baik. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail. Dan aku telah berjanji mengikat perjanjian kepada Ibrahim dan Ismail. Ai amarnahuma, aku merintahkan Ibrahim dan Ismail antahhira, sucikanlah baitiya, rumahku ini Ka'bah, dari apa? Minal authan, daripada patung-patung. Loh, saat itu dibangun Ka'bah belum ada patung kok. Ibrahim, Ismail bersihkan ya Ka'bah dari patung. Saat itu enggak ada patung. Kif ini? Allah fi ilmillah, Allah mengetahui bahkan akan terjadi patung itu ada di sekitar Ka'bah. Perintah ini kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, dan juga yang setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahhira baiti alitta, daripada patung-patung tadi itu. Nah, jadi sama dengan misal baju yang bersih diberikan kepada kamu. Ini baju bersihkan dari kotoran ya. Kenapa? Karena tahu bentar lagi kotor ini. Bentar lagi ini kok kotor. Bersihkan ya kalau kotor baju ini ya. Ini adalah satu pesan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tentunya dan juga bagi generasi setelahnya, antahhira baitiya ay minal authan. Lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf. Wal akifin, dan untuk orang-orang yang i'tikaf. Maksudnya di sini akifin mugimin fihi, yang tinggal ada di sana. Tinggal di Makkah. Warrukka'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan orang yang sujud, jamak raki' dan sajid, yang dimaksud adalah orang-orang yang sholat. Karena itu di sini ada
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Beliau ini adalah yang membangun Ka'bah. Ibrahim dan Ismail. Adapun yang membangun kota Mekah itu adalah orang Arab, yaitu yang dipelopori Jurhum. Arab Jurhum. Nabi Ibrahim menaruh Siti Sarah, iya, dan anaknya Ismail, Siti Hajar dan anaknya Ismail ada di Makkah, belum ada penduduk saat itu. Sampai akhirnya kejadian panjang lebar sampai keluar sumur Zam-Zam. Di situ rombongan dari Jurhum ke orang Arab melihat ada air, minta izin mukim ada di situ. Bisyarat, kata Siti Hajar, kamu tidak bisa menguasai air ini. Kamu boleh mengambil tapi dalam kekuasaanku. Mereka sepakat. Di situ mulai ada kehidupan bermasyarakat kaum Arab Timur. Setelah mereka hidup, kota Mekah hidup saat itu, banyak penduduk, datang Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah untuk membangun Ka'bah, dibantu oleh Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim dan Ismail inilah yang pertama yang menghidupkan Ka'bah. Membangun, maksudnya membangun Ka'bah. Tapi Ka'bah mulai zaman dulu sudah ada. Mulai zaman Nabi Adam sudah ada. Tapi bukan berupa bangunan. Berupa bukit. Berupa bangunan. Yang membangun itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Adapun yang membangun kota Mekah adalah orang Arab dari golongan Jurhum, dari golongan Jurhum. Nah, ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita, wajib kita jaga Makkahul Mukarramah daripada kesyirikan, daripada kekufuran dalam segala bentuk. Antahhira baitiya, antahhira baitiya, dalam segala bentuk. Karena itu sebenarnya bukan harus patung, tapi yang menjadi dasar-dasar atau yang menjadi lambang-lambang kekufuran harus dihilangkan daripada Makkahul Mukarramah. Di antaranya satu mata. Ya, satu mata itu lambangnya Yahud. Tapi di sana dari itu hatta kepolisiannya dari itu pakai satu mata. Di Saudi itu. Hatta kepolisiannya itu lambangnya satu mata. Banyak yayasan dengan satu mata. Sebenarnya harus dihapus. Bukan berarti kuburan-kuburan tadi itu peninggalan Rasulullah dihapus. Kalau itu bukan lambang kesyirikan. Bukan lambang kekufuran. Justru ini satu mata ini lambang kekufuran. Digaya ada di Saudi sana. Nanti kalau mengetahui itu semuanya, jadi seperti program Yahudi ini. Semuanya. Nanti kalau lihat logonya Saudi itu pakai satu mata semuanya. Pakai satu mata semuanya. Peninggalan Rasulullah, sumur yang diludahi sama Rasulullah ditutup karena takut syirik. Kan gitu kan? Nanti tempat pembaiatan Rasulullah ditutup karena takut syirik. Apanya syirik? Enggak ada yang syirik ada di situ sama sekali. Justru lambang-lambangnya orang musyrikin adaul Islam ini dipakai ada di sana. Model. Ajib. Karena itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diperintahkan bersihkan daripada patung karena itu adalah lambang kesyirikan. Lambang kesyirikan, lambang kekufuran, dan ini harus diwaspadai oleh umat Islam karena targetnya adalah Makkah dan Madinah. Internasional ini al-kufar, targetnya Makkah dan Madinah sebenarnya. Untuk yang lainnya tadi itu ikut. Kalau Makkah dan Madinah sudah dikuasai, tapi tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Lawang yang datang sana jutaan kok. Yang datang ke sana dari itu
Mathabatan linnas, jutaan ada di sana, enggak mungkin mereka akan bisa. Enggak mungkin akan mereka bisa. Wa amnan, sudah dijamin kan? Udah dijamin. Enggak mungkin akan mereka akan menguasai. La hijrata ba'dal fath. Wallahu a'lam. Ada perlu dibahas.